Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kelompok kami akan mempresentasikan desain drainase jalan raya untuk DD jalan dan jembatan. Anggota kelompok kami ada pertama Michael Kemarung, Fabrizio Rotikan, Brilianda Memuaya, Pierre Pasuk, dan saya Haryo Ngangi. Nah, untuk pendahuluan, pertama, drainase adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengalirkan air permukaan maupun air tanah ke saluran pembuangan. Kedua, intensitas hujan adalah besarnya curah hujan maksimum yang akan diperhitungkan dalam desain drainase. Tiga, waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan butiran air untuk bergerak dari titik pembuangan. Empat, debit adalah volume air yang mengalir melewati suatu penampang melintang saluran atau jalur air. Lima, koefisien pengaliran. Itu menunjukkan perbandingan antara besarnya volume air yang dialirkan oleh suatu jenis permukaan terhadap volume curah hujan. Nah, tahapan perencanaan saluran drainase itu ada tiga. Pertama, analisis hidrologi, lalu lanjutkan dengan perhitungan hidrolika, dan pada akhirnya gambar rencana. Nah, detail tahapan perancangan saluran drainase itu ada 12. Yang pertama, menentukan luas pelayanan, menghitung kemiringan saluran, data curah hujan, analisis hujan maksimum, menentukan tipe distribusi, menentukan nilai K, interpolasi nilai K, menghitung hujan rencana, menghitung time of concentration atau TC, menghitung intensitas curah hujan, analisis debit banjir, dan terakhir analisis dimensi saluran. Hmm. Satu, daerah pelayanan. Lokasi yang dipilih dalam desain saluran jalan raya yaitu pada Jalan Mogandi 11, Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan panjang jalan 222 meter. Untuk menentukan luas daerah pelayanan saluran, dapat dilakukan identifikasi kontur tertinggi di mana air hujan akan melalui daerah pelayanan tersebut. Identifikasi dapat dilakukan dengan membuat poligon seperti garis merah pada gambar di atas dan gambar di samping. Kemudian dihitung luas area poligon tersebut. Kemiringan saluran, kita menghitung kemiringan saluran menggunakan software Excel dan dengan penjelasan yaitu AS, luas daerah pelayanan saluran, yaitu 31.702 meter persegi dan dikonversi menjadi 0,31702 kilometer persegi. B. Kemiringan saluran. Elevasi hulu saluran adalah 25,5, elevasi hilir saluran 21,5, dan panjang saluran 222 meter. Dengan kemiringan saluran 0,018018%. Yang ketiga, data curah hujan yang diambil pada tahun 2012 hingga 2017 dari BMKG. Analisis hujan maksimum melalui beberapa tahapan. Yang pertama, standar deviasi. Dengan rumus ini, yang di mana X1 adalah curah hujan pada tahun pengamatan ke-1 dengan milimeter, S standar deviasi, N jumlah data curah hujan, dan X adalah curah hujan rata-rata. Kedua, koefisien variasi atau CV dengan rumus S per X, yang dimana S adalah standar deviasi, X adalah curah hujan rata-rata, dan hasilnya adalah CV, yaitu koefisien variasi. Yang ketiga, koefisien skewness atau CS, yang dimana dalam rumus tersebut X adalah curah hujan rata-rata, X1 adalah curah hujan pada tahun pengamatan, yang
Ketiga N yaitu jumlah data curah hujan, S standar deviasi, dan CS yaitu hasilnya yaitu koefisien skewness. Dan yang terakhir yaitu parameter koefisien Courtois atau CK. Dengan rumus di bawah ini, dengan penjelasan X adalah curah hujan rata-rata, X1 curah hujan pada tahun pengamatan, N jumlah data curah hujan, S standar deviasi, dan CK adalah koefisien Courtois. Biar kita Berdasarkan masuk data, pada analisis statistik. Dalam analisis statistik bisa dilihat untuk perhitungannya di tabel berikut dan akan mencari nilai dari jumlah datanya, nilai rata atau min, standar deviasi, koefisien skewness, koefisien kurtosis, koefisien variasi, nilai tengah. Kemudian kita masuk pada menentukan tipe tipe distribusi. Dalam menentukan tipe distribusi ada 4 tipe. Yang pertama itu tipe distribusi normal, dan yang kedua ada tipe distribusi log normal, dan ketiga tipe distribusi Gumbel 2, yang keempat tipe distribusi log person 3. Untuk tipe distribusi log person 3, karena tidak satupun tipe distribusi yang memenuhi kriteria di atas, maka digunakan tipe distribusi log person 3. Kemudian di samping ada periode ulang atau skala ulang tahun, di mana perhitungannya sebagai berikut. Dan yang ketujuh, interpolasi nilai K. Dalam interpolasi nilai K itu ada skala ulang 2 tahun, dan skala ulang 5 tahun, dan skala ulang 10 tahun. Bisa dilihat untuk hasil dari perhitungannya yang ada di slide berikut. Kemudian kita masuk pada menghitung hujan rencana. Dalam menghitung hujan rencana ini, mendapatkan hasil dalam skala ulang 2 tahun, yaitu 492,5074143, dan kalau ulang 5 tahun yaitu 616,2418747, dan kalau ulang 10 tahun yaitu 688,3804864. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pierre Pasok. Ini untuk DC dengan rumus DC 0606 ln pangkat 0467 per S0234. Dan ada beberapa koefisien yang akan kita dapat, seperti yang ada di layar ini dengan beberapa nilai yang ada. Lanjut. Next. Nah, intensitas curah hujan juga didapat dengan rumus XR per 24 atau 24 per TC pangkat 2 per 3 dengan beberapa keterangan koefisien yang ada dan intensitas curah hujan pada kala ulang ini. Lanjut. Nah, ada juga analisis J dengan koefisien aliran. Di sini ada rata C dan juga nilai Q 0,278 CIH. Seperti yang ada di layar itu ada beberapa koefisien yang direkapkan di layar dan akan dilanjutkan oleh teman saya Frilian.
Kita masuk pada analisis dimensi saluran, di mana pada tabel bisa dilihat koefisien Manning, ada berbagai tipe saluran dan juga koefisien Manningnya. Dan di sini kita menggunakan tipe saluran dengan pasangan batu, di mana Q sama dengan 18,3698 meter kubik per detik, yang di mana S sama dengan 0,018%. B1-nya sama dengan 1,5 meter dan B2-nya sama dengan 2 meter. Luas penampang saluran didapat dengan rumus F sama dengan B kali H ditambah B pangkat 2 sama dengan 1,5 kali 1,35 ditambah 1,5 pangkat 2 dan didapat hasil F-nya yaitu 4,275 meter kuadrat. Lalu keliling basa P, di mana P didapat dengan rumus B tambah 2, yaitu P sama dengan 1,5 ditambah 2, dan didapat P sama dengan 3,5 meter. Lalu ada juga radius hidrolik, yaitu R, di mana R didapat dengan rumus F per P, di mana R sama dengan 4,275 per 3,5, di mana R-nya didapat 1,221429. Next. Kita lanjut dengan analisis dimensi saluran, di mana rumus Manningnya yaitu V sama dengan 1 per N R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2, sama dengan 1 per 0,03 dikali 1,221 pangkat 2 per 3 dikali 0,018 pangkat 1 per 2, yaitu sama dengan 11,798 pangkat 2 per 3. Lalu debit aliran maksimum di mana didapat dengan rumus Qmax-nya sama dengan V F kali V sama dengan 22,155. Dan kontrol Qmax didapat 22,155 lebih besar dari Q, di mana Q-nya itu 18,3692 dan kontrolnya oke. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.